Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ardian Yulianto Nugroho, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 4151910121, jurusan Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Saya di sini akan menjelaskan dasar teknik paket switching untuk memenuhi tugas komunikasi data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya jaringan telekomunikasi. Saya akan menjabarkan awal jaringan telekomunikasi. Permasalahannya adalah telekomunikasi itu adalah hubungkan kedua ujung sistem yang ingin bertukar informasi. Nah, perangkatnya itu ada yang bisa telepon, komputer, dan terminal. Nah, solusi sederhananya adalah hubungan masing-masing pasangan dari ujung sistem. Nah, untuk menghubungkan ini biasanya ada kabel. Kabel itu berupa seperti kabelan, kabel EJ45 sebagai konektornya, dan masing-masing ada koaksial. Nah, hubungkan masing-masing ujung sistem itu dengan hubungan point to point. Jadi, point to point itu satu device ketemu device yang lain. Nah, seperti gambar tersebut, satu device ketemu device lain. Nah, jaringan telekomunikasi itu adalah dengan jumlah ujung sistem yang besar, adalah tidak praktis untuk menghubungkan masing-masing ujung. Jadi ini itu saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan metode point to point. Dari sini menyambung ke sini, menyambung ke sini, menyambung ke sini, dan itulah termasuk ujung sistem yang besar. Jadi tidak praktis untuk menghubungkan masing-masing. Jadi ini adalah suatu contoh jaringan besar pada jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya, jaringan telekomunikasi itu adalah suatu jaringan komunikasi yang menyediakan solusi untuk menghubungkan sejumlah besar ujung sistem. Nah, prinsipnya itu terdapat dua perangkat, ada end system, ujung sistem, dan node-node atau titik penghubung. Jadi, ada yang langsung ujung ketemu ujung atau point to point, ada yang melalui node-node atau titik-titik penghubung seperti kayak switch ini. Nah, masing-masing node itu dihubungkan dengan sedikitnya satu node. Node-node jaringan membawa informasi dari sumber ke tujuan ujung sistem. Catatan, node itu jaringan tidak menggenerate informasi. Kita lanjut. Nah, jaringan telekomunikasi itu jaringan komunikasi generik. Nah, di sini tadi dibilang end system. Ini end system, di sini end system, ini end system, ini end system, ini end system. Nah, di sini node-nodenya nih. Jadi contoh ini A, dia akan terhubung dengan end system B, device B. Nah, dia melalui node-node tersebut nih. Nah, node-node ini bisa jadi node ini bisa switch distribusi. Nah, jadi di sini nih bakal ada namanya routing. Jadi dia menghubungkan ke sini, dia menghubungkan ke sini, dia menghubungkan ke sini, dia menghubungkan ke sini, dia menghubungkan ke sini. Nah, nama-nama itu adalah sepertinya ujung-ujungnya itu adalah stasiun, host, terminal, dan nama-nama lain dari penghubungnya seperti switch, router, gateway. Nah, di sini nih ujung-ujungnya dari node-node tersebut bisa bisa switch, bisa bisa router, dan bisa gateway. Nah, pengertian switching. Switching itu adalah perangkat telekomunikasi yang menerima pesan dari setiap perangkat yang terhubung, kemudian mengirimkan pesan hanya untuk perangkat yang pesan dimaksud. Jadi, dia menerima pesan ke setiap perangkat yang terhubung, dan dia kirim lagi itu pesannya ke perangkat yang pesan tadi dikirim. Jadi, sistemnya itu siapa yang mengirim pesan, dia akan menerima pesan tersebut dan dibalikan lagi pesannya. Itu pengertian switching. Nah, transmisi data itu biasanya itu dilakukan beberapa switching yang saling berhubung sehingga bentuk satu jaringan switching, atau dapat juga jaringan switching itu switch setiap node yang terdapat pada jaringan ini bekerja tanpa memperhatikan isi data informatika, atau dinamakan station. Station itu adalah stasiun-stasiunnya. Nah, stasiun itu berupa ada komputer. Contohnya di sini ada komputer, ada terminal, dan telepon. Data transmisi melalui route yang ditentukan oleh proses switch setiap node yang dilalui. Nah, teknik switching. Teknik switching itu ada beberapa. Jadi communicate voice dan data tidak terlepas dari teknik switching. Secara umum arti switching dalam teknik jaringan komunikasi adalah melakukan proses swap
hubungan antara pelanggan telepon sehingga keduanya berbicara satu sama lain. Nah, jadi dia menghubungkan melalui junction atau trunk. Jadi melalui jalurnya itu. Dan hubungan antara operator junctionnya itu penyambungnya itu adalah masalah kompleks dalam pendefinisian fungsi, feature, dan kemajuan teknologi dan operasinya. Ada 8 fungsi dasar penyambungan. Yang pertama interkoneksi, ada informasi penerimaan, ada pengendalian, ada informasi pengiriman, ada kesiagaan untuk alerting atau tes kesibukan, penjagaan kondisi pelanggan, entertaining dan pengawasan supervisi. Nah, lanjut pengiriman data. Pengiriman data itu ada paket switching, ada short switching dan message switching. Nah, paket switching itu adalah jaringan metode digital untuk kelompok data yang mentransmisikan terlepas dari konten. Nah, dia itu tipenya itu adalah blok-blok berukuran sesuai dengan disebut paket. Nah, pengantaran switching ini melintas adapter jaringan atau seperti switch, router, dan ada jaringan seperti bucket buffer dan anterin mengakibatkan penerimaan variabel atau throughput tergantung pada beban lalu lintas jaringan. Yang kedua ada shared switching. Switching itu adalah metodologi penerapan jaringan elektrisiti di mana dua node jaringan membentuk khusus atau sirkuit. Jadi sirkuit khusus gitu, jalur khusus melalui jaringan sebelum node terdapat komunikasi rangkaian lainnya. Nah, lanjutnya ada message switching. Message switching itu menggunakan saling berhubungan dengan melalui sirkuit switching data yang mempunyai alamat tujuan dan contoh ada electronic mail dan SMS, memo menggunakan jaringan komputer. Nah, itu pengiriman data, jenis-jenis pengiriman data ada packet switching, circuit switching atau message switching. Kita lanjut. Nah, sistem switching. Sistem switching itu ada 3. Ada selektoral, crossbar switch dan relay. Selektor itu adalah alat pemilih menghubungkan satu masukan inlet dengan beberapa pilihan keluaran atau outlet. Nah, selektor itu adalah elektromatik yang digerakkan secara elektromatik maupun dengan penggunaan elektromotor. Selektor banyak digunakan pada awal teknologi switching. Nah, ini teknologi di dalam sistem switching. Ada crossbar switching. Nah, terdiri dari garis batang yang bersalingan dengan sistem yang menghubungkan titik atau input output berbentuk matic atau crossbar yang menggunakan rel elektromatik dan terdapat 10 horizontal bar. Nah, relay itu adalah selain relay itu adalah banyak digunakan sebagai komponen pembentuk sentral telepon. Jadi ada yang untuk telepon itu relay dan selektoral dan itu berbentuknya sinyal elektromagnetik dan untuk crossbar itu berbentuknya relay elektromagnetik yang terdapat 10 horizontal bar. Nah, di sini tuh relay itu terdiri dari relay elektromagnetis, relay elektromagnetis, relay termo, HGR, silicon control rectifier, dan rel cahaya dan transistor. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan switching. Jadi apa aja sih kekurangan dari kelebihan sistem switching itu? Jadi keuntungannya itu kita sekali koneksi terjadi jaringan transparan, seolah-olah hanya koneksi antar stasiun atau antar ujung stasiun itu. Dan fixed and route tanpa adanya delay. Jadi kita nggak bisa delay, jadi dia langsung jaringan berhubungan langsung dan sangat baik untuk komunikasi real time. Nah, switching ini sangat baik untuk real time dalam dua arah. Jadi jaringannya itu dia bisa dua arah. Nah, kelemahannya itu selama koneksi berlangsung, time load akan selalu diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim. Jadi time load-nya itu seperti dia bakal slot-slot waktunya itu dia bakal diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim dan delay sebelum terbentuknya hubungan atau call setup delay. Kita lanjut. Nah, share switch Share itu adalah komunikasi. Share switch meliputi 3 fase. Yang pertama pembentukan circuit, transfer data, dan pembubaran terminal satu circuit. Nah, sinyal sibuk dibangkitkan bila circuit terdeteksi. Dan sinyal switch itu digunakan pada jaringan telepon dan ISDN, Integrated Service Digital Network. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan multiplexing. Multiplexing itu adalah pemakaian bersama kapasitas link oleh beberapa stasiun dengan cara menghubungkan data dari semua stasiun. Jadi multiplexing itu adalah semacam link. Link itu jalur stasiun dengan cara menghubungkan data dari semua stasiun. Di sini ada contohnya ada MUX dan DMUX. Nah,
Kenapa multiplexing? Semakin tinggi data, semakin cost efficient fasilitas transmisi, dan kebanyakan perangkat komunikasi data mendukung laju data relatif tidak terlalu besar. Kita lanjut. Nah, terdapat input multiplexer atau output capacity yang terdapat tinggi. Sebaliknya, demo multiplexer menerima aliran data hasil penggabungan tersebut kemudian memisahkan lagi menjadi output. Nah, tipe-tipe multiplexing itu ada FDM, synchronous time, ada TDM, dan ada statistical asynchronous. Jadi gabungan antara FDM dan TDM. FDM itu adalah frequency dimension multiplexing yang paling banyak digunakan oleh siaran radio, televisi. Synchronous time division mux itu adalah banyak digunakan untuk menggabungkan aliran suara digital dan aliran data. Dan statistical asynchronous intelligent di TDM. Dia bertujuan memperbaiki eventual synchronous TDM dengan menambahkan rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas TDM. Jadi TDM itu adalah waktu yang dibagi dalam frame-frame yang panjang fix. Jadi setiap frame-frame itu sejumlah slot kosong yang tetap ukurannya. Jadi setiap circuit berisi satu atau lebih slot frame-nya. Nah, ini end sistemnya. Nah, ini sesuai jalurnya. Dia jalur biru dan merah, dan di sini digabungkan sesuai dengan slot-slot waktunya. Di sirkuitnya digabungkan, dan ketika keluarannya pun bakal dibagi lagi sesuai jalurnya. Ini merah, ini biru. Nah, di sini nih sebutnya frame nih. Nah, lanjut. Nah, satu sirkuit dari link input ke output, switch menetapkan ulang frekuensi atau membawa FDM atau alokasi tidak boleh ada dan atau delay. Jadi di sini tuh contohnya dia tidak ada delay untuk dalam FDM alokasi slot pada TM-nya. Lanjut, prinsip paket switching. Walaupun teknologi paket switching dikembangkan sejak tahun 1970, namun terdapat dua hal yang pada prinsipnya tidak berubah. Yang pertama, teknologi dasar paket switching dan efektivitas untuk komunikasi data. Pada waktu jaringan circuit switching banyak digunakan untuk transfer data, dan ada dua kelemahan yang teramati. Yang pertama adalah saluran komunikasi sering berada dalam idle pada hubungan user atau host, misalkan PC ke server, dan jaringan circuit switching menyediakan transmisi pada laju data konstan. Pendekatan paket switching memiliki beberapa keunggulan. Efisiensi saluran lebih besar, menyediakan konversi data rate ketika beban traffic tinggi dan paket tidak diblok, dapat menggunakan prioritas. Lanjut. Nah, di sini tuh penggunaan paket data ditunjukkan sebagai paket-paket kecil. Jadi dia menggunakan paket-paket kecil, misalkan sepanjang 1000 oktet. Setiap oktet itu sebagiannya atau seluruh message-nya disingkat. Jadi nggak 1000 langsung 1000. Jadi setiap paket itu disingkat-singkat. User ditambah dua informasi kontrol. Ada dua pendekatan. Yang pertama datagram dan virtual circuit. Datagram itu tiap paket diperlukan secara independen, tidak kalah menetapkan root tertentu, sehingga tidak perlu fase penghubung hubungan call atau explicitment. Dan virtual circuit itu biasanya semua paket harus melalui root yang sama, ada fase call, request, dan establishment. Nah, ada paket switch. Nah, di sini contoh paket switch itu ada data yang dikirim di format bit yang disebut dengan paket. Paket mempunyai struktur. Struktur ada header, data, dan trader. Kita lanjut. Nah, ini contohnya ini tadi yang saya bilang, dia ketika mengirim merah, dia akan melarikan sesuai dengan output questionnya. Di sini dia akan berpikir akan mengatur. Jadi apa yang ini diterima oleh si host yang satunya lagi. Lanjut. Nah, ini contohnya seperti header dan data paket. Ini seperti paket pabriknya tadi. Lanjut. Nah, sini saya akan menjawabkan sedikit statistical TDM. Pada jaringan TDM banyak kasus time slot kosong. Tidak si data statistical TDM dimanfaatkan waktu bahwa tidak semua terminal pengiriman data mengirimkan data setiap data dan data rate pada
transferan output kecil dan menjemah data rate semua terminal. Lanjut. Nah, statistical multiplexing. Pentransferan paket yang sebuah link menggunakan statistical multiplexing. Tidak ada lokasi fix dalam menekan paket-paket multiplex yang mereka datang. Lanjut. Nah, tipe-tipenya itu ada, tadi saya jelasin ada datagram paket switching dan virtual paket switching. Nah, di sini perbandingannya. Perbandingannya itu ada circuit switching, data paket switching, dan FC paket switching. Nah, dia ada bisa dijelaskan secara saya sedikit, ada detect transmission path, ada closed transmission atau path steering fixed for internet connection. Dan datagram itu ada not detect transmission, di circuit ada detect dan nggak di detect, dan tidak detect transmission paketnya dia continuous, di transmissionnya tidak, di datagram tidak, dan FC tidak, dan path style fixnya itu ada entry connection. Kalau di datagram itu ada route of each packet independent. Lanjut. Nah, ukuran paket amati semua. Nah, ini virtual, jadi paket-paketnya itu yang tadi dibilang uh, dia akan menggunakan frame-frame-nya nih. Nah, jadi di sini dia dari yang terbesar dibagi yang terkecil paket message-nya, baru dibagi lagi dengan yang lebih kecil lagi. Nah, di sini bakal jelasin yang kecil-kecil lagi nih. Oke. Nah, perbandingan CS dan PC. Pengamatan terdapat 3 delay. Delay propagasi, waktu transmisi, dan delay node. Jadi ada delay propagasi, waktu dibutuhkan oleh sinyal untuk merambat dari sebuah node ke node berikutnya. Ada transmisi, waktu yang dibutuhkan oleh transmitter untuk mengirimkan mengeluarkan blok data ke media transmisi. Nah, ada delay node, waktu yang dibutuhkan node untuk menyelesaikan data dan menjemput data. Nah, sekian, terima kasih. Pesan saya tentang paket suite. Saya hanya menjelaskan gambaran beberapa saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi, mohon dimaklumin. Ini yang saya bisa. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.